Jemaat yang terkasih, kita datang pada ibadah ini dengan penuh sukacita. Seperti gembala yang menuju di kandang berjumpa dengan bayi Mesias yang telah mereka nantikan selama ini. Malam ini kita merayakan Allah yang merapuh dalam cinta. Kelahirannya sebagai manusia di palungan yang kotor dan dirayakan bersama para gembala, membawa kita pada kenyataan akan dunia yang rapuh. Namun, cinta Yesus, Sang Raja Damai, merengkuh dan memulihkan. Sambutlah Dia. Jemaat dimohon bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan untuk duduk. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus Kristus adalah kehidupan dan terang kita. Dalam anugerah Kristus, marilah kita menyembah. Marilah kita pergi, sebagaimana kita ada, untuk melihat apa yang terjadi. Marilah kita pergi bersama para gembala. Marilah kita pergi menemukan Dia yang telah dinyanyikan para malaikat.
Marilah kita pergi bersama mereka yang miskin di dalam roh dan secara jasmani mereka. Marilah kita pergi dengan mereka yang tertindas dalam kehidupan. Marilah kita sambut Sang Raja yang merabu, dilahirkan di kandang ternak dan diletakkan dalam palu. Marilah pergi dengan sahabat dan kaum keluarga kita. Marilah pergi dengan tetangga dan orang-orang asing. Marilah pergi dengan semua anak Allah. Marilah kita pergi dan menemukan Dia yang telah menuntun kita memasuki kerajaan Allah. Mari datanglah. Marilah kita pergi kepada Sang Bayi Bethlehem. Mari datanglah, sembahlah Dia. Kristus Tuhan kita. Menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus di
kita memulai dengan pengharapan yang besar dan mimpi yang besar. Kita akan menjadi lebih baik, memperlakukan sesama dengan lebih adil, mengasihi Tuhan lebih mendalam. Namun, kini kita datang sekali lagi ke Palungan. Kita sadar kegagalan dan kerapuan kita. Marilah kita mengaku kepada Dia yang telah datang, yang buat hidup kita dapat diperbaharui. Ya Tuhan yang telah datang bagi kami, ampunilah kami sewaktu hidup kami yang penuh bayang-bayang kegelapan, menjadikan terang-Mu di dalam hidup kami kabur dan pucat. Jadikanlah hati kami menjadi palungan bagi Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Bangkitlah dan ulurkan tangan dan nyatakan kepada banyak orang salam damai dengan salam namaste. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami datang ya Tuhan pada malam Natal ini. Kami bersyukur untuk segala berkat yang melimpah bagi kami. Kami patut bersyukur pada saat ini karena kami dapat merayakan Natal sebagai hari kelahiran-Mu di dunia. Kami bisa menyediakan hati dan waktu kami
untuk menyambut Kristus yang datang membawa damai dan cinta kasih. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan pemeliharaan-Mu, kasih-Mu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Walaupun di sepanjang tahun ini banyak pergumulan yang kami rasakan, baik itu kerapuhan dan kegagalan hidup. Namun, satu hal yang kami percaya, yaitu penyertaan-Mu senantiasa bersama di dalam kehidupan kami. Termasuk pada malam ini, kami mengucap syukur yang begitu besar kepadamu, karena memperkenankan kami untuk mempersembahkan pujian kepadamu saat ini. Di momen Natal yang penuh damai ini, ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan berkenan memimpin perjalanan bangsa Indonesia untuk melewati 2 tahun pandemi yang kami lalui. Kami meyakini ya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia serta para pemimpin yang berada di dunia. Kami berdoa supaya dapat saling menghargai di dalam kehidupan keberagamaan sehingga terjalin perdamaian dan bisa menjalin tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia dan negara-negara yang pada saat ini masih terdampak COVID-19, supaya kami juga dapat bisa menghadapinya dengan baik dan juga tetap waspada walaupun kondisi pada saat ini juga semakin mereda, sehingga kami di dalam kehidupan pada saat ini kami sebagai masyarakat juga dapat senantiasa mentaati protokol kesehatan dan tidak terprovokasi oleh berita-berita yang buruk. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi dan kondisi pada peringatan dan perayaan Natal tahun 2021 beserta perayaan menjelang tahun 2022. Kami berdoa supaya di dalam perjalanannya dapat berlangsung dengan baik dan kondusif. Begitu juga kami mendoakan untuk setiap kegiatan pelayanan di dalam kegiatan Natal 2021. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu, baik yang ada di komisi, di musik, dan semua yang terlibat dalam perayaan dan ibadah. Kami mohon ya Tuhan, Engkau tetap senantiasa memberkati, sehingga pada akhirnya nama-Mu dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang pada saat ini juga masih mengalami masa-masa berat karena terdampak akibat COVID-19. Engkau kiranya berkenan memberikan penghiburan dan kekuatan serta damai sukacita Natal kiranya melingkupi kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya setiap orang agar bisa mempergunakan hari-hari dengan bijaksana dan bisa menjadi pembawa damai di momen Natal ini. Bapa kami yang berada di surga, berkatilah kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Berilah selalu pengharapan, kekuatan, kebijaksanaan, serta semangat untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab kami, baik di dalam studi, pekerjaan, maupun pergaulan dengan sesama kami manusia. Tuhan, berkatilah malam Natal ini agar menjadi malam Natal yang penuh kegembiraan, penuh dengan sukacita. Pada saat ini kami juga akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami pendengar yang baik, pelaksana yang cekatan, sehingga kami dapat melaksanakan firman yang Kau kehendaki, sehingga kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu. Kau juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, inilah pokok-pokok doa kami. Engkau yang menyentuh kehidupan kami dengan kasih dan kemuliaan dari Tuhan saja. Kiranya kami boleh mewujudkan sukacita Natal ini dengan kepedulian dan kesediaan untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Ajarlah kami untuk mempergunakan hari-hari kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup lebih bijaksana
Biarlah hidup kami penuh akan kebaikan untuk kepentingan sesama dan bangsa. Berkenan-kenanlah Engkau mendengar seruan dan harapan kami di momen kelahiran-Mu ini. Terimalah doa salawat ini kami ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam Yesus Kristus yang kelahirannya kami sambut hari ini. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, bacaan yang akan mendasari kita memahami kehendak Tuhan. Saya ambil dari Lukas, Injil menurut Lukas pada pasal 2 ayat 1 sampai ayat 20. Saya baca demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya mendaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian bacaan firman Tuhan, dan berbahagialah bagi kita sekalian yang
mau menerima firman Tuhan ini dan kita melaksanakan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam menjelang Natal kita mendengarkan bacaan dari Lukas pasal 2, dan siapakah yang paling merasa sukacita pada peristiwa kelahiran Yesus itu? Ya, yang paling bersukacita saat itu adalah gembala-gembala, kelompok orang yang sederhana, kelompok orang yang dipinggirkan, kelompok orang yang tidak mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Dan siapa orang yang paling sial ketika Yesus datang? Menurut Ibu Bapak, siapa orang yang paling sial ketika Tuhan Yesus Kristus datang hadir di dunia ini? Kalau tadi saya mengatakan yang paling bersyukur, paling beruntung adalah gembala, yang paling sial adalah pemilik penginapan. Betapa kalau pemilik penginapan itu mempunyai tenggang rasa, mempunyai kemanusiaan, mempunyai rasa sosial yang tinggi. Para pemilik penginapan itu pasti akan memperlakukan dua orang yang tidak mempunyai rumah, yang putri akan melahirkan. Kemudian kalau ada salah satu penginapan yang menerima, oh itu sejarahnya akan tercatat sampai saat ini. Tetapi tidak seorang pun pemilik penginapan itu mau menerima kehadiran Yusuf dan Maria. Ini yang saya katakan sial, sehingga sejarah kehidupan mereka berhenti sampai di situ saja. Tidak ada cerita lain selain ketika mereka diceritakan oleh Lukas menolak atau tidak menerima Yusuf dan Maria untuk menginap di situ. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, mengapa demikian? Karena waktu itu banyak orang sekali berduyun-duyun dari berbagai daerah mau kembali ke Bethlehem untuk didaftar, dicatat sebagai sensus pertama di dunia. Sehingga banyak pula orang yang harus tinggal menginap di tempat penginapan-penginapan itu. Mungkin Yusuf dan Maria datang terlalu malam, atau Yusuf dan Maria kelihatan tidak atau bukan sebagai orang yang cukup, sehingga wajar dalam kehidupan berusaha bisnis itu mereka akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dan aji mumpung itu pun digunakan oleh pengusaha penginapan waktu itu. Namun toh mereka menjadi orang yang paling sial saat itu. Sejarah mereka berhenti di situ. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun toh di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah ketidakmampuan, di tengah-tengah terpinggirkan atau terusir, orang yang tidak diterima untuk menginap, Yusuf dan Maria tetap mempunyai harga diri, tidak mengiba-iba, tidak merendahkan dirinya sebegitu rupa, padahal kebutuhan untuk menginap itu sangat penting saat itu. Yusuf dan Maria mempunyai harga diri. Jadi ketika dalam keterbatasan pun Yusuf dan Maria masih mampu menjaga harga dirinya, sehingga tidak menjual dirinya untuk memperoleh sesuatu yang
yang baik, yang lebih baik. Apapun tetap dilakukan, dan kelahiran Yesus hanya terjadi di kandang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kenyataan saat ini, bahwa perilaku seperti para pengusaha penginapan saat itu pun masih terjadi. Orang sering ambil untung dalam mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Orang sering mengambil sesuatu yang menguntungkan dengan mencelakakan orang lain. Nilai-nilai kemanusiaan saat ini lebih-lebih, nilai-nilai sosial masih dalam taraf tidak ada peningkatan. Sejak Yesus lahir sampai saat ini, manusia tetap mengutamakan keuntungan material dengan mengorbankan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Saya bisa berteriak dan bisa didengar oleh orang-orang yang saat ini terpinggirkan, yang saat ini terbuang, yang saat ini miskin, yang saat ini berkekurangan, yang saat ini tersia-siakan. Hei saudara-saudara, jangan putus asa, tetaplah jaga harga dirimu. Kita melihat Yesus yang lahir. Maria dan Yusuf mampu menjaga diri mereka, menjaga harga diri mereka, harkat mereka dalam keterbatasannya. Saya bisa berteriak seperti itu, tapi itu tidak mempunyai nilai apa-apa. Ketika kekuatan ekonomi, kekuatan pribadi individual masih merengkuh, menguasai banyak orang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau begitu, bagaimana kondisi saat ini? Apakah lebih baik suasana sosial dan kehidupan masyarakat dibanding saat Yesus lahir? Ada nilai-nilai yang masih terjadi, nilai-nilai kemanusiaan yang terpinggirkan, nilai-nilai sosial yang diabaikan. Keserakahan masih dimiliki oleh banyak orang. Dunia diciptakan oleh Allah itu cukup untuk semua orang. Semua orang yang tinggal di dunia ini mampu, bisa tercukupi kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi dunia yang diciptakan oleh Allah itu akan senantiasa kurang bagi setiap orang yang serakah. Dan inilah yang terjadi. Keserakahan menimbulkan kemiskinan. Keserakahan melahirkan ketidakadilan. Keserakahan melahirkan juga ketimpangan. Sehingga banyak orang sekarang berperilaku seperti pemilik penginapan saat itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita di mana? Gereja di mana saat ini? Kalau saya mengatakan gereja di mana, jangan ibu bapak kemudian melihat ke majelis gereja. Kalau saya mengatakan saat ini gereja di mana, itu adalah berarti kita semua. Saya dan saudara-saudara semua itu adalah gereja. Gereja di mana ketika kita merasakan ketimpangan sosial. Gereja ada di mana ketika kita melihat ketidakadilan. Mari kita melihat, kita bandingkan. Seberapa besar kemauan kita sebagai gereja untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang yang terpinggirkan, orang yang mengalami ketidakadilan. Berapa anggaran kita untuk diakonia? Kita bandingkan dengan anggaran kita untuk pembangunan. Sudah setimpal, sudah adilkah hal itu? Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita ada di mana? Barangkali terjadi kemiskinan, ketidakadilan yang ada kita lihat dan kita rasakan, kita saksikan, itu mungkin karena gereja pun berperilaku seperti para pemilik penginapan. Gereja hanya mempercakapkan kepentingan sendiri, gereja hanya mempercakapkan kebutuhan internal,
Gereja tidak pernah mempercakapkan bagaimana orang-orang yang terpinggirkan itu bisa diatasi, bisa dirangkul, bisa dikuatkan, bisa diberi nilai dalam kehidupannya. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, saat inilah menjelang kelahiran Yesus, kita merayakan malam Natal ini, kita dipanggil untuk melihat di mana kita berada. Kalau kita berada seperti pengusaha penginapan, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa itu adalah salah. Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang terpinggirkan, untuk ambil bagian dari kehidupan orang yang terbuang, untuk ikut ambil bagian dari orang-orang yang teraniaya. Kalau kita membaca dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah datang kepadamu dengan kerajinan saya berdoa, dengan kerajinan saya beribadah. Saya tidak pernah menyia-nyiakan Engkau, Tuhan. Firman Tuhan, Engkau menyia-nyiakan aku. Ketika aku lapar, Engkau mendiamkan aku. Ketika aku kedinginan, Engkau tidak pernah memberi aku selimut. Ketika aku sendiri, Engkau tidak menjadi sahabat. Kapan itu terjadi? Ketika kita mendiamkan orang-orang yang terpinggirkan. Bacaan Matius 25 saya kutip. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Artinya kalau kita tidak melakukan sesuatu kepada seseorang yang paling hina, kita mendiamkan keterhinaan itu, kita juga melakukan itu kepada Tuhan. Kemudian pembelaan kita kapan Tuhan terhinakan? Kapan Tuhan kelaparan? Tuhan ada di tengah-tengah orang yang miskin. Tuhan ada di tengah-tengah dalam kehidupan orang yang teraniaya. Disitulah gereja harus hadir. Gereja harus tampil. Gereja kita, saya dan saudara-saudara harus hadir di situ. Karena memang untuk itulah gereja dipanggil, untuk itulah gereja ada di dunia ini, supaya memberi warna damai sejahtera dalam kehidupan manusia yang compang-camping, supaya memberi suasana damai sejahtera bagi setiap orang yang teraniaya, supaya memberi suasana damai sejahtera bagi setiap orang yang terpinggirkan. Mari malam Natal ini memanggil kita untuk melakukan itu, supaya tidak sia-sia kelahiran Yesus untuk hidup kita, supaya tidak sia-sia keterhinaan Yesus di palungan untuk kehidupan kita. Mari kita melakukan itu sehingga kehidupan bersama di dunia ini akan semakin damai sejahtera, karena kita ikut ambil bagian dalam membangun kehidupan bersama yang damai sejahtera. Selamat malam Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita saat hening, dan dalam saat hening ini mari kita meresapi ajaran Tuhan di dalam doa Bapa kami.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ayat ini yang mendasari kita untuk mengumpulkan persembahan. Marilah dengan sukacita kita mengaturkan persembahan dengan diiringi dengan nyanyian persembahan Kidung Jemaat 393 bait pertama sampai yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Allah Bapa di surga, sungguh betapa banyak berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Dan teristimewa Tuhan karena kabar sukacita yang kami terima pada malam hari ini. Sabdamu menjadi manusia, agar kami yang rapuh dan fana ini mendapatkan sukacita, pengharapan, dan keselamatan. Sungguh kami mengucap syukur. Dengan sukacita kami mengaturkan persembahan syukur ini Tuhan, yang berasal dari berkat-berkat yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mempersembahkan hidup kami, hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Persembahan kami ini sebagai ungkapan sukacita dan penghormatan akan Engkau yang telah hadir dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan, dan terimalah persembahan ini.
Kami juga mengucap syukur atas kesempatan yang telah kami terima untuk mempersiapkan hati kami menerima kedatangan-Mu. Ajari kami menghayati makna kasih-Mu melalui kehidupan-kehidupan yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami dengan sukacita. Ajari kami untuk senantiasa mendengar suara-Mu, bertobat dari dosa-dosa kami, dan kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap dengan berdiri kita menyanyi pujian dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena putranya Yesus. Saudara-saudara, marilah kita memperbaharui iman kita
dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya terang Allah, sukacita dari Allah, damai dari Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Allah memilih kita supaya meneruskan kabar sukacita ini untuk setiap orang-orang yang kita jumpai. Jadilah saksinya yang membawa damai di situasi yang penuh dengan keputusasaan. Karena itu, Dia datang ke dunia ini. Dengan penuh sukacita, kita sambut perutusan ini seraya memuji Tuhan, kubawa damai bagimu. Bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai